Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semua? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu. Bertemu lagi bersama Bu Siti dalam video pembelajaran tematik tema lingkungan sahabat kita, subtema manusia dan lingkungan. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Tepuk PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK, salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. SDIT Darussalam, Soleh, cerdas, terampil, yes! Adalah sahabat kita, yaitu subtema 1, manusia dan lingkungannya. Oke, pada tema kita kali ini bersama Ibu Siti Rohmah. Oke, baiklah. Pada tema kali ini, adapun tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, dengan menyimak video, siswa dapat menjelaskan macam-macam keragaman budaya Indonesia dengan benar. Dengan membaca, siswa dapat menyebutkan unsur-unsur cerita dengan tepat, dan menyimak video dapat menganalisis siklus air dengan tepat. Oke, yang keempat, dengan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi jenis bidang usaha dengan tepat. Dan dengan menyajikan lagu, siswa dapat mengidentifikasi jenis tangga nada lagu secara tepat. Oke, anak ibu semua, kita perhatikan gambar keanekaragaman berikut ini. Oke, baiklah. Yang pertama, kita akan belajar tentang keragaman suku bangsa. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, di Indonesia terdapat banyak keragaman. Salah satunya yaitu keragaman suku bangsa. Nah, di Indonesia, karena terdiri dari beberapa budaya, suku bangsa yang ada di Indonesia itu lebih dari 300 kelompok. Ya, apa itu suku bangsa? Nah, suku bangsa itu golongan manusia yang secara sadar terikat dengan identitas pada kebudayaan, kesatuan kebudayaan. Nah, berikutnya adapun keragamannya suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, ini bisa kita baca di sini ya, atau kalian bisa buka bukunya di tema 8. Nah, sini juga mulai dari Sumatera sampai dengan Papua ya. Di sini terdapat suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, kemudian kita akan mempelajari keragaman budaya Indonesia. Nah, keragaman budaya Indonesia itu terdiri dari beberapa macam. Yang pertama, rumah adat. Nah, apa itu rumah adat? Tempat diselenggarakannya upacara adat istiadat. Nah, di sini ada beberapa contoh rumah adat yang ada di Indonesia. Yang pertama, rumah Hanoi yang berasal dari Papua, ya. Nah, kemudian contoh berikutnya bisa kita lihat di sini ada rumah Joglo dari Jawa Tengah, kemudian ada rumah Gadang dari Sumatera Barat, dan ini rumah Tongkonan dari Sulawesi Selatan. Oke, keragaman yang kedua adalah pakaian adat. Setiap daerah memiliki corak pakaian yang berbentuk berbeda. Nah, baik bahan maupun warnanya. Nah, di sini Ibu lampirkan contoh pakaian adat yang berasal dari Sumatera Barat, yaitu Bondokan Duang, ya. Kemudian yang dari Aceh, kemudian ini dari Bali, ya, pakaian adatnya. Kemudian ini dari Kepulauan Riau dan dari DKI Jakarta.
Nah, keragaman selanjutnya adalah keragaman upacara adat. Apa itu upacara adat? Upacara yang berhubungan dengan adat masyarakat. Yang pertama, upacara kesodo. Yang kedua, upacara adat belian. Dan yang ketiga, upacara adat pasola. Oke, yang keempat yaitu keragaman tari daerah. Setiap tarian memiliki arti tersendiri, seperti tari saman yang dari Aceh yang mencerminkan pendidikan keagamaan dan sopan santun. Kemudian ada tari pendet dari Bali yang merupakan penyambutan turunnya dewa ke dunia. Kemudian ada tari piring dari Sumatera Barat yang mempunyai makna sebagai rasa syukur kepada Tuhan atas hasil panen. Oke, keragaman yang kelima adalah keragaman alat musik. Alat musik yang biasanya mengiringi tarian daerah atau lagu daerah. Berikut contoh alat musik tradisional. Oke, keragaman berikutnya adalah keragaman lagu daerah, yaitu lagu yang biasanya mengiringi tarian daerah. Keragaman yang ketujuh adalah keragaman senjata tradisional, yaitu simbol identitas diri dan keberanian yang dimiliki daerah tersebut. Nah, setiap daerah memiliki berbeda-beda senjata tradisional, seperti rencong, keris, mandau, sumpit, trisula, dan busur panah. Selain digunakan untuk mempertahankan diri, senjata tradisional digunakan juga untuk berburu, seperti berburu burung, berburu buaya. Nah, coba kita perhatikan di halaman 11, di situ ada teks fiksi yang berjudul Buaya dan Burung Penyanyi. Nah, kita baca dan kita analisis unsur-unsur dari cerita non-fiksi. Oke, apa itu teks fiksi dan apa itu teks non-fiksi? Teks fiksi adalah cerita rekaan atau cerita yang dibuat berdasarkan imajinasi penulis yang berfungsi menghibur pembaca dan memiliki nilai moral di dalamnya. Jadi berdasarkan imajinasi. Ya, contohnya cerpen, novel, cerita rakyat yang bisa berupa fabel atau mitos. Sedangkan teks non-fiksi adalah teks atau karangan yang dibuat atas dasar fakta atau hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya jurnal ilmiah, karya jurnalisme, skripsi, dan biografi. Selanjutnya kita akan belajar tentang unsur-unsur cerita. Nah, unsur-unsur intrinsik cerita yang pertama adalah tema, yang kedua tokoh dan penokohan. Tokoh merupakan pelaku dalam sebuah cerita. Nah, tokoh ini ada dua, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Penokohan merupakan watak atau karakter tokoh yang terdapat dalam sebuah cerita. Contoh, tokoh Bandung Bondowoso dalam cerita Roro Jonggrang memiliki watak yang gigih. Oke, unsur intrinsik yang ketiga adalah latar. Latar dibedakan menjadi latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Kemudian unsur yang keempat adalah alur atau plot. Nah, alur ini dibedakan menjadi alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Unsur berikutnya adalah sudut pandang. Nah, sudut pandang berisi pandangan pengarang terhadap cerpen. Nah, sudut pandang ini dibagi menjadi dua, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Unsur cerita yang terakhir adalah amanat. Amanat merupakan pesan moral yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Baiklah, anak ibu semua, itu semua merupakan unsur-unsur dari cerita. Oke, sekarang kita perhatikan di pembelajaran 1. Di situ ada contoh teks non-fiksi bercerita tentang fungsi air. Oke, apa itu fungsi air dalam tubuh? Yaitu melarutkan dan membawa nutrisi, oksigen, dan hormon ke seluruh bagian tubuh yang memerlukan. Oke, kemudian apa manfaat air bagi kesehatan tubuh manusia? Yang pertama, mencegah dehidrasi. Yang kedua, mengeluarkan racun dalam tubuh. Kemudian, menjaga kelembaban kulit, mengatasi sembelit dan memperlancar aliran darah, menjaga suhu tubuh dan memperlancar pencernaan.
Nah, agar manfaat air dapat kita rasakan, dalam sehari kita harus minum minimal 2 liter atau 8 gelas air. Berikut manfaat dan fungsi air bagi makhluk hidup. Jumlah air yang berada di permukaan bumi jumlahnya tetap, cuma bentuknya saja yang berubah. Berikut kita bahas siklus air. Siklus air adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui proses kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Oke, coba kita perhatikan siklus air berikut. Coba kalian analisis proses atau tahapan-tahapan siklus airnya. Siklus air pun mempengaruhi kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan alam, seperti bidang usaha ekstraktif, bidang usaha industri, bidang usaha agraris, dan bidang usaha perdagangan. Berikut kegiatan ekonomi atau jenis-jenis bidang usaha masyarakat. Baiklah, anak ibu semua, sekian penjelasan dari ibu. Mudah-mudahan bisa dipahami dan kalian bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Oke, jangan lupa mengulang pembelajaran di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.